Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembacaan kitab Minhajul Qasidin, yaitu bagian kedua tentang adab saat makan. Yaitu memulai dengan bacaan basmalah dan mengakhiri dengan bacaan hamdalah. Jadi ketika kita makan hendaknya dimulai dengan membaca basmalah dan diakhiri dengan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian menggunakan tangan kanan sedikit suapannya agar tidak mengesankan sifat tamak. Makan dengan sedikit suapan. Kemudian dikunyah dengan benar, tangan tidak diulurkan pada makanan lain, yaitu mengambil makanan yang paling dekat dengan dirinya. Kecuali setelah selesai dari makanan yang pertama, tidak mencela apa yang dimakan. Tidak mencela makanan. Apakah rasanya kurang asin dan lain sebagainya. Memulai dari yang terdekat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih karyanya dari Umar bin Abu Salmah. Ia berkata, saat aku masih remaja, aku berada di batu Rasulullah SAW dan kedua tanganku berpindah-pindah, yaitu dari satu piring ke piring lainnya. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai anak muda, ucaplah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, mulailah dari yang terdekat, dan makananku itu masih. Al-Hafiz berkata, maksud dari mengucapkan asmanya terhadap makanan adalah mengucapkan basmalah di permulaan makan. Yang lebih jelas dari apa yang disebutkan adalah apa yang tertera dalam sifat asmanya yang ditakhrij oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi dari Aisyah secara marfu. Apabila salah seorang dari kalian memakan makanan, maka ucapkanlah basmalah. Jika lupa di awalnya, maka ucapkanlah bismillah fi awal wa akhirihi. Kecuali jika makanannya bermacam-macam seperti buah-buahan, memakan dengan 3 jari dan mengambil serpihan makanan yang jatuh. Selain itu juga tidak meniup makanan yang panas. Tidak menyatukan kurma dengan makanan yang terbuat dari biji-bijian di satu piring, atau meletakkannya di telapak tangan, serta tidak minum ketika sedang makan, sebab hal ini amat baik dari sisi medis. Sedangkan adab-adab minum yaitu mengambil tempat minum dengan tangan kanan,
memperhatikan isinya sebelum meminumnya. Jadi ketika kita minum, kita melihat atau memperhatikan air yang di dalam cangkir atau gelas tersebut. Kemudian menelannya sedikit demi sedikit dan tidak meminumnya dengan sekali telan. Rasulullah SAW bersabda, telanlah air itu sedikit demi sedikit dan janganlah kamu telan sekali tenggak. Penyakit liver itu disebabkan tenggakan yang sekaligus. Kemudian jangan minum sambil berdiri dan tidak bernapas ketika minum. Lebih dari 3 kali bernapas. Dalam Sahihain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bernapas di dalam bejana hingga 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nomor 5631 dan 1111. Hal ini dilakukannya agar bejana tersebut dijauhkan dari beliau, bukan karena beliau ingin bernapas di dalam bejana itu. Bagian ketiga adab setelah makan, yaitu minum sebelum kenyang. Menjilat jari-jari tangannya, membersihkan piringnya dan mengucapkan hamdalah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar ridho terhadap seorang hamba karena dia menyantap makanan lalu memujinya atas makanan itu dan meraguk minuman lalu dia memujinya atas minuman itu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 87, Imam Ahmad nomor 100 dan 117 dan Imam At-Tirmizi nomor 18. Lalu kedua tangan dicuci dari air minumnya. Pasal adab-adab tambahan yang disebabkan oleh berkumpul dan bergabungnya orang lain ketika makan. Adab-adab tambahan yang disebabkan oleh berkumpul dan bergabungnya orang lain ketika makan. Adapun adab-adab tambahan yang disebabkan oleh berkumpul dan bergabungnya orang lain ketika makan, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, tidak memulai makan sampai dimulai oleh orang yang memang layak memulainya, baik dia yang tua usianya atau yang memiliki banyak keutamaan. Jadi kalau ada jamuan makan, yaitu makan bersama-sama, maka yang lebih dahulu memulai makan itu adalah yang paling tua usianya atau yang memiliki banyak keutamaan. Kemudian yang kedua, tidak makan dalam keadaan diam, tetapi sambil membicarakan hal-hal yang ma'ruf dan kisah orang-orang soleh dalam masalah makanan dan masalah lainnya. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kepentingan temannya atas dirinya, sehingga tak perlu sampai temannya berkata silakan makan kepadanya. Maka permudahlah dan jangan sampai membuatnya menunggu.
Kemudian yang keempat, tidak boleh memandang dan memperhatikan temannya yang sedang makan sehingga membuatnya merasa malu. Kemudian yang kelima, tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain merasa jijik, seperti mengkipas-kipaskan tangan di atas piring, melongokkan kepala ke atas piring ketika temannya memasukkan makanan ke mulut. Jika pada sesuatu yang dikeluarkan dari mulutnya atau memuntahinya, maka ia membuang dengan tangan kirinya sambil memalingkan wajah dari makanan ke arah kiri dan tidak mencelupkan makanan ke dalam cuka atau kuah sayuran. Sebab dapat jadi yang lain membencinya. Selanjutnya, pasal menghidangkan makanan kepada teman. Dianjurkan menghidangkan makanan kepada para teman, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku lebih suka mengumpulkan teman-temanku mengelilingi makanan yang terhidang daripada membebaskan seorang budak perempuan. Kaismah rahimahullah pernah membuat kue dan makanan yang lezat, lalu dia mengundang Ibrahim dan Al-A'mashi seraya berkata, makanlah, aku sengaja membuatnya untuk kalian berdua. Meskipun seseorang dilarang meminta orang lain agar menghidangkan makanan untuknya, tetapi dikala dia kedatangan tamu, dia harus menghidangkan makanan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada tamunya. Kemudian di antara adab orang yang berkunjung adalah tidak boleh mengusulkan makanan tertentu yang akan dihidangkan. Jikapun dia disuruh memilih antara dua jenis makanan, maka dia harus memilih yang lebih sederhana dan lebih mudah. Kecuali jika dia mengetahui bahwa tuan rumahnya sanggup memenuhi usulannya. Serta jangan menganggap remeh untuk mendapatkannya. Jadi disunahkan apabila ada tamu, maka bagi tuan rumah untuk menghidangkan makanan tanpa terlebih dahulu menawarinya. Seperti bertanya mau makan apa, mau minum apa, maka tidak perlu seperti itu. Langsung saja. Dan juga bagi tamu tidak boleh mengusulkan atau minta sesuatu makanan kepada tuan rumah. Kalaupun disuruh memilih, maka mintalah yang lebih sederhana. Satu hari Imam Syafi'i rahimahullah mendatangi Az-Za'farani. Kala itu Az-Za'farani tengah menulis menu makan dalam sepekan yang akan diserahkan kepada pembantu perempuannya. Imam Syafi'i pun mengambilnya dan menambahkannya dengan menu yang lain. Ketika Az-Za'farani mengetahuinya, dia sangat senang atasnya. Pasal yaitu tentang larangan memasuki satu tempat yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang sedang makan. Seseorang jika tahu bahwa sekelompok orang sedang makan, maka ia dilarang masuk ke tempat mereka.
Namun jika ia mengagetkan mereka dengan masuk tanpa disengaja, maka mereka harus mengajaknya makan, sebab ia telah terlanjur melihat mereka makan. Berbeda halnya jika ajakannya itu lebih karena rasa malu kepadanya, maka dia tidak harus memakannya. Namun jika sebaliknya ajakannya didasarkan rasa suka, maka boleh baginya ikut makan bersama mereka. Barang siapa yang memasuki rumah temannya dan dia tidak mendapatkan temannya itu, tetapi temannya percaya kepadanya dan mengetahuinya, maka meski dia makan makanannya dan membuatnya senang, maka dia teman itu boleh baginya untuk makan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pembahasan kita, yaitu tentang adab-adab makan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.